Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, ini 6 anggota kami. Kami dari kelompok 1 Sejarah. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai zaman Paleolitikum. Adapun untuk materi yang akan kami uraikan pada presentasi ini, yang pertama meliputi pengertian dari zaman Paleolitikum itu sendiri. Kemudian ada ciri-ciri dari zaman Paleolitikum. Ada juga peninggalan dan alat-alat yang ditemukan pada zaman tersebut. Kami juga membahas mengenai hasil kebudayaan dan manusia pendukung yang hidup pada zaman tersebut. Lalu kami membahas kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan oleh manusia-manusia purba pada zaman Paleolitikum. Lalu yang terakhir, kami membahas kepercayaan pada zaman Paleolitikum. Yang pertama, kami membahas mengenai pengertian dari zaman Paleolitikum. Disimak baik-baik ya. Ayo kita dengerin penjelasannya. Perkenalkan, saya Safana Mira Heriuning Darini dari absen 30. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari zaman Paleolitikum. Apa sih zaman Paleolitikum itu? Nah, jadi zaman Paleolitikum adalah zaman yang terjadi pada awal masa Pleistosen, yaitu sekitar 1,9 juta sampai 100.000 tahun yang lalu. Zaman ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 600.000 tahun lamanya. Kata Paleolitikum sendiri berasal dari dua kata dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu palaios, yang artinya purba, dan litos, yang artinya batu. Zaman Paleolitikum menjadi sangat penting bagi peradaban manusia karena memang merupakan zaman atau era awal dimulainya kehidupan yang baru dengan munculnya manusia-manusia purba. Manusia-manusia purba yang hidup pada zaman Paleolitikum sama sekali belum mengenal kebudayaan, termasuk belum mengenal aksara atau baca tulis, belum mengenal pakaian, dan belum mengenal api, dan lain sebagainya. Manusia-manusia purba di zaman Paleolitikum hidup masih sepenuhnya bergantung kepada alam. Mereka belum mengenal yang dinamakan dengan food producing atau menghasilkan makanan, tetapi mereka melakukan apa yang dinamakan food gathering atau mengumpulkan makanan langsung dari alam. Kenapa sih zaman Paleolitikum itu disebut dengan zaman batu tua? Nah, jawabannya adalah karena manusia-manusia purba yang hidup pada zaman Paleolitikum sudah mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu untuk menunjang kehidupan mereka. Tetapi memang alat-alat tersebut masih dibuat dengan cara sangat kasar, dalam artian cara-cara yang mereka gunakan untuk membuat alat-alat tersebut masih dengan teknologi yang sederhana. Sebagai contoh, mereka membenturkan batu yang satu kepada batu yang lainnya untuk membuat sebuah alat. Perkembangan manusia di zaman ini bisa dibilang sangat lambat pada awalnya karena memang masih memerlukan banyak adaptasi terkait dengan kondisi alam pada saat itu yang belum stabil dan belum sepenuhnya aman untuk ditinggali oleh manusia. Bukti-bukti keberadaan zaman Paleolitikum di Indonesia sendiri dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan yang ditemukan di daerah Pacitan dan di daerah Ngandong di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, untuk ciri-ciri dari zaman Paleolitikum, yang pertama yaitu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa alat-alat yang digunakan oleh manusia-manusia purba untuk menunjang kehidupan mereka terbuat dari batu yang cara pengerjaannya masih sangat kasar. Lalu yang kedua, pola hidup mereka masih dengan mengembara atau nomaden, yaitu berpindah-pindah tempat tergantung dengan kondisi alam dan ketersediaan makanan di tempat tersebut. Yang ketiga, manusia purba di zaman Paleolitikum hidup dengan cara berburu makanan dan meramu makanan. Mereka belum mengenal apa yang dinamakan dengan food producing atau memproduksi makanan, tetapi mereka melakukan food gathering, yaitu mengumpulkan makanan langsung dari alam. Yang keempat, manusia-manusia purba di zaman Paleolitikum hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 10-15 orang. Lalu yang kelima,
ditemukannya kebudayaan-kebudayaan seperti kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong di Jawa Timur. Untuk penjelasan selanjutnya dapat disaksikan di slide berikutnya. Nah, setelah mendengar penjelasan mengenai apa sih zaman Paleolitikum itu, sudah mulai terbayangkan sebenarnya zaman Paleolitikum itu apa? Sudah juga dijelaskan mengenai ciri-ciri dari zaman Paleolitikum itu. Sekarang kita akan lanjut ke cara bertahan hidup apa saja yang dilakukan oleh manusia purba pada zaman Paleolitikum. Kita dengerin lagi ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti dari absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara bertahan hidup pada zaman Paleolitikum. Manusia pada zaman Paleolitikum sendiri hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggota 10-15 orang. Mereka bertahan hidup dengan berburu mengumpulkan makanan langsung dari alam atau yang biasa disebut dengan food gathering, sehingga selalu hidup berpindah-pindah atau yang biasa disebut dengan nomaden, karena bergantung pada ketersediaan makanan di alam. Pada zaman ini pun secara tidak langsung terjadi pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Kaum lelaki bertugas berburu dan mencari makanan, sementara kaum wanita mengasuh anak dan meramu makanan. Peninggalan pada zaman Paleolitikum sendiri yang ditemukan pertama kali oleh Van Koningswald pada tahun 1935 di Pacitan dan diberi nama dengan kapak genggam, karena alat tersebut serupa dengan kapak tetapi tidak bertangkai dan cara menggunakannya dengan cara menggenggam. Kapak genggam terkenal juga dengan sebutan kapak perimbas atau dalam ilmu prasejarah disebut dengan cuper. Kapak genggam digunakan oleh manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kapak perimbas berfungsi untuk memahat tulang, merimbas kayu, dan digunakan sebagai senjata. Dan yang selanjutnya ada kebudayaan Ngandong. Tidak berbeda jauh dengan kebudayaan Pacitan, di daerah Ngandong dan Sidoarjo ini ditemukan peninggalan berupa alat yang berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa, serta kapak genggam dari batu. Tidak hanya itu, para arkeolog juga menemukan alat seperti ujung tombak yang bergerigi pada sisinya. Berdasarkan penelitian, alat-alat ini diperkirakan berfungsi untuk menggoreng ubi dan umbi keladi dari dalam tanah, serta menangkap ikan. Selanjutnya, selain alat dari tulang hewan, di daerah Sanggiran yang berdekatan dengan Surakarta, ini juga ditemukan alat-alat berbentuk kecil yang disebut dengan flakes. Berdasarkan hasil penemuan, ada beberapa flake yang terbuat dari batu indah seperti chalcedon. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah dari cara bertahan hidup, kita akan membahas mengenai peninggalan dan alat-alat yang ditemukan pada zaman Paleolitikum. Wah, menarik ya. Kira-kira ada apa aja nih peninggalan dan alat-alat yang ditemukan pada zaman tersebut? Yuk, kita lihat aja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adin Bima Jamang Agusdani dari kelas 10J absen 23. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alat-alat dan penemuan yang ditemukan di masa Paleolitikum ini, di zaman Paleolitikum. Nah, lalu ada apa aja sih gitu. Nah, sebelum itu mari saya jelaskan dulu. Jadi di masa Paleolitikum ini banyak sekali hasil-hasil kebudayaan itu ditemukan di Jawa Timur, yaitu di Ngandong dan juga di Pacitan. Jadi pada saat itu arkeolog ini sepakat untuk menyebutnya dengan kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang kebudayaan Pacitan. Nah, di Pacitan ini ditemukan ada satu alat bernama kapak genggam. Nah, kapak genggam ini ditemukan pertama kali oleh Von Koningswald di Pacitan pada tahun 1935. Nah,
Selain itu, fungsinya itu adalah ya seperti kapak yang kapak pada zaman sekarang ya, berarti pada umumnya itu seperti potong kayu dan sebagainya. Lalu selain itu, kapak genggam ini sering disebut juga dengan kapak pelimbas, atau dengan ilmu prasejarah biasa juga disebut dengan chopper. Nah, kapak genggam ini dibuatnya jadi dibagi dua sisi seperti itu. Jadi ada sisi yang ditajamkan dan ada sisi yang tidak ditajamkan atau dibiarkan saja. Kenapa tidak ditajamkan? Karena untuk digenggam gitu, tempat memegangnya. Lalu pada zaman ini pada kebudayaan ini, yaitu kapak ini, jadi hasil riset dari para peneliti ditemukan bahwa kapak genggam ini digunakan oleh Homo erectus atau manusia jenis Homo erectus, seperti itu. Lalu di mana aja sih kapak ini ditemukannya? Nah, yaitu selain di Pacitan, ditemukan juga di tambang sawah, lahat, dan kalianda di Sumatera. Oke. Lalu sekarang kita berbicara tentang kebudayaan yang ditemukan pada zaman Ngandong. Oke. Pada zaman Ngandong ini ditemukan alat-alat tulang atau tanduk rusak bisa disebutnya itu. Nah, apa sih fungsinya ini alat-alat tulang ini? Nah, alat-alat ini digunakan untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah, dan juga digunakan untuk menangkap ikan. Nah, kebanyakan alat-alat dari tulang ini berbentuk seperti belati dan ujung tombak yang bergerigi pada sisinya. Nah, selain ada di kebudayaan Ngandong ini, nah ada satu lagi nih, kebudayaan dari Sangian. Nah, apa sih itu? Nah, ditemukannya di Sangian ini ada alat bernama alat serpih, atau lebih kayaknya disebut dengan flax. Nah, flax ini selain terbuat dari batu, biasa juga ada yang dibuat dari batu-batu indah berwarna seperti kalsedon gitu. Lalu apa sih fungsinya flax ini? Flax ini digunakan untuk menguliti hewan, lalu untuk mengiris daging dan memotong umbi-umbian. Nah, pada dasarnya flax ini adalah kegunaannya itu seperti pisau pada zaman sekarang gitu. Lalu selain ditemukan di Sangian, flax ini juga ditemukan di Pacitan, di Gombong, dan Pagi, Jampang Kulon, dan Ngandong, Jawa. Nah, seperti itu untuk penjelasan alat-alat dan penemuan yang ada di masa Paleolitikum. Nah, ternyata banyak juga ya peninggalan dan alat-alat yang ditemukan pada zaman Paleolitikum. Menarik sih. Menurut kalian menarik nggak? Nah, kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan berikutnya ya, yaitu mengenai hasil kebudayaan dan manusia-manusia pendukung yang hidup pada zaman Paleolitikum. Halo semua, nama saya Bang Ardi. Di sini saya ingin menjelaskan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Kebudayaan Pacitan ditemukan oleh von Koenigsegg pada tahun 1935. Alat yang ditemukan berupa kampak genggam dan alat serapih yang masih kasar. Selain itu, di Pacitan, alat-alat juga banyak ditemukan di Pogo dan Gombang, Jawa Tengah. Lalu hasil kebudayaan Ngadong ditemukan di daerah Ngadong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tulang rusa. Lalu selanjutnya ada manusia pendukung. Berikut ini adalah daftar manusia purba yang hidup di zaman Paleolitikum. Yang pertama ada Pirchopus mojokersis. Lalu yang kedua ada Megathropus herpetus atau Homo erectus.
lalu yang ketiga ada Homo wajakensis, lalu yang terakhir ada Homo soloensis. Lalu selanjutnya ada Homo exterus. Homo exterus ini adalah jenis manusia purba pertama yang mampu berjalan tegak, dan manusia purba satu ini merupakan salah satu spesies nenek moyang manusia yang paling dikenal dalam sejarah. Dan siapa sangka bahwa Homo exterus ini hampir tidak memiliki perbedaan dengan manusia modern. Ciri-ciri di antara lainnya itu cara mereka berdiri, lalu ukuran tubuh, bahkan bentuk tubuhnya hampir serupa dengan manusia modern. Dan yang menjadi perbedaannya yaitu wajah Homo exterus ini tampak lebih rata dan alisnya menonjol. Lalu Homo exterus ini pertama kali ditemukan di dua tempat, yaitu Pulau Jawa Indonesia dan Cina. Di Indonesia sendiri menyebutkannya manusia Jawa, sedangkan di Cina menyebutkannya sebagai manusia Peking. Lalu penemuan fosil Homo exterus ini ditemukan di Pulau Jawa dilakukan oleh Eguen Dobios pada tahun 1891. Penemuan ini merupakan salah satu bukti penting dalam pendukung gagasan teori evolusi manusia yang diciptakan oleh Chris Darwin. Diperkirakan sebagian besar Homo exterus ini telah punah setelah munculnya manusia modern. Namun penemuan yang dilakukan di Pulau Jawa memiliki penanggalan usia sampai pada 40.000 tahun yang lalu. Lalu selanjutnya ada Homo wajakensis, merupakan salah satu jenis Homo spesies yang ditemukan di Indonesia. Manusia jenis ini ditemukan pertama kali oleh B.D. Van Risorten pada tahun 1889 di Desa Watak, Teluk Agung, Jawa Timur. Lalu ditemukannya fosil yang berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa tulang leher. Kemudian penelitian tentang fosil manusia purba ini kemudian dilanjutkan oleh Eguen Dubois di lokasi yang sama pada tahun berikutnya. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang paha, dan tulang kering. Eguen Dubois menduga bahwa Homo wajakensis termasuk dalam ras Australoid yang bernenek moyang Homo soloensis. Berdasarkan hasil temuan, Homo wajakensis diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu di Indonesia. Meskipun ditemukan di Jawa Timur, manusia jenis ini tidak hanya mendalami Indonesia bagian barat saja, tetapi juga di bagian wilayah Nusantara bagian timur. Manusia jenis ini telah mampu membuat alat-alat dari batu maupun tulang. Mereka juga telah mengenali cara memasak meskipun masih dengan teknik yang sangat sederhana. Selain itu, von Koningsweg mengategorikan manusia wajak dalam jenis Homo spesies karena mereka telah mengenali upacara penguburan mayat. Lalu selanjutnya ciri-ciri dari Homo wajakensis. Yang pertama, ukuran tengkoraknya sedang dan agak lonjong. Yang kedua, mukanya datar dan lebar. Yang ketiga, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Yang keempat, dahi sedikit miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Lalu yang kelima, volume otaknya sekitar 1630 cc. Yang keenam, tingginya sekitar 173 cm. Wah, ternyata manusia purba yang hidup di zaman Paleolitikum itu nggak cuma dari satu jenis ya. Ada beberapa genus dan spesies manusia purba yang hidup pada zaman tersebut. Selanjutnya, ada yang bisa nebak nggak? Kami mau bahas materi apa lagi ya? Sini aku kasih tahu. Kami mau membahas mengenai kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia purba pada zaman Paleolitikum. Penasaran nggak sih? Manusia purba pada zaman Paleolitikum itu ngapain aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amaya Laksmi Kartini dari absen 2 kelas 10J, yang di sini akan menjelaskan mengenai kegiatan sosial pada zaman Paleolitikum. Nah,
kegiatan apa sih yang dilakukan oleh manusia purba pada masa Paleolitikum ataupun zaman Paleolitikum. Nah, kita putar balik terlebih dahulu bahwa kegiatan sosial ini merupakan aktivitas ataupun kegiatan yang bersangkut paut tidak individual tapi satu sama lain secara berkelompok misalnya. Nah, kegiatan sosial ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, mulai dari misal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mengetahui satu sama lain, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyaknya fungsi ataupun tujuan dari kegiatan sosial. Nah, kalau kegiatan sosial pada zaman Paleolitikum ini seperti yang kita ketahui yaitu berburu makanan. Karena berburu makan itu merupakan kegiatan yang tidak secara individual saja, tapi kelompok-kelompok mereka melakukannya secara bersama-sama. Mulai dari berburu, lalu nomaden. Nomaden itu kan kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuannya berburu. Nah, itu termasuk kegiatan sosial juga. Mengapa? Karena kegiatan sosial itu dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya individual saja. Mulai dari tadi berburu, nomaden, food gathering juga kan merupakan berburu makanan dengan cara berburu dan juga meramu. Meramu dengan menyeleksi ataupun mencari bahan-bahan makanan. Nah, banyak sekali kegiatan sosial yang dilakukan pada zaman Paleolitikum oleh manusia purba karena berbeda-beda dan juga banyak jenis-jenisnya yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya adapun kegiatan ekonomi pada masa Paleolitikum. Nah, kegiatan ekonomi itu kan merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa dengan barter, lalu jual beli dan lain sebagainya. Tapi pada masa Paleolitikum ini terdapat 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu barter. Barter itu merupakan kegiatan ataupun aktivitas menukar satu barang, makanan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan manusia purba pada zaman tersebut. Nah, karena belum adanya jual beli dan juga uang dan juga mata uang, mereka menggunakan sistem barter ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun 2 pekerjaan yang dilakukan manusia purba pada zaman itu yaitu berburu makanan dan yang kedua adalah membuat kapak penetak. Kapak penetak ini merupakan alat batu yang diasah hingga tajam yang seperti pisau ataupun alat untuk berburu. Bisa juga untuk memotong makanan ataupun hasil buruan yang sudah ditemukan. Lalu yang kedua ada food gathering. Nah, food gathering itu apa? Food gathering itu merupakan kegiatan berburu makanan. Nah, jadi pada zaman Paleolitikum, manusia purba itu berburu makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adapun di antara lain, selain berburu, mereka juga meramu. Meramu ini mirip dengan berburu, yaitu mereka mengumpulkan alat dan bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti menyeleksi apa saja yang mereka butuhkan nantinya. Lalu yang terakhir ataupun yang ketiga yaitu nomaden. Nomaden itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia purba pada zaman Paleolitikum dengan cara berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya sama, yaitu dengan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berburu. Nah, jadi mereka pindah dari satu tempat karena mungkin tempat itu sudah tidak banyak hasil buruannya, maka dari itu mereka berpindah dari satu tempat ini ke tempat lainnya untuk berburu. Nah, sekarang kita tiba pada pembahasan terakhir kita, yaitu mengenai kepercayaan pada zaman Paleolitikum. Ayo, kira-kira menurut kalian pada zaman Paleolitikum ini sudah ada kepercayaan belum ya? Yuk kita lihat langsung penjelasannya. Sistem kepercayaan di masa Paleolitikum masih belum ada dikarenakan pada masa itu manusia masih sangat sederhana dan masih mencari cara untuk bertahan hidup. Kepercayaan baru mulai bermunculan pada zaman Neolitikum. Ada 2 jenis, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Secara umum, ada 2 jenis kepercayaan pada manusia zaman tersebut, yaitu animisme dan dinamisme. Meskipun ada 2 jenis kepercayaan yang dianut manusia purba pada zaman tersebut, pada dasarnya kepercayaan utama mereka adalah terhadap roh nenek moyang.
Mereka meyakini bahwa roh setiap orang yang sudah meninggal akan berangkat menuju suatu alam atau tempat yang jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Selain itu, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi selalu dikaitkan dengan nenek moyang yang telah meninggal. Misalnya, jika terjadi bencana bumi seperti gunung meletus dan gempa bumi, maka itu adalah pertanda bahwa nenek moyang sedang marah. Animisme adalah suatu sistem kepercayaan manusia yang sudah dikenal pada zaman Paleolitikum. Sama seperti dinamisme, manusia mempercayai akan adanya roh nenek moyang yang patut untuk dipuja. Secara khusus, animisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda mempunyai roh. Salah satu bukti adanya kepercayaan ini yaitu penemuan tulang belulang manusia di dalam gua. Berangkat dari kepercayaan itulah sehingga manusia purba bisa melakukan penyembahan terhadap benda-benda keramat. Yang kedua adalah dinamisme. Dinamisme merupakan suatu sistem kepercayaan yang diyakini oleh manusia purba bahwa setiap benda memiliki kekuatan yang bersifat gaib. Adapun bukti bahwa kepercayaan tersebut sudah dianut oleh manusia zaman Paleolitikum, yaitu adanya penemuan menhir. Manusia pada zaman Paleolitikum masih sangat sederhana. Bisa dilihat dari pola kehidupannya. Pada zaman ini, manusia purba hidup secara berpindah-pindah atau nomaden. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut, manusia masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dan yang kedua adalah peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan pada zaman ini masih peralatan yang sangat sederhana yang terbuat dari batu. Peralatan tersebut juga masih mempunyai tekstur yang kasar. Dan yang ketiga adalah makanannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa manusia purba yang hidup pada zaman Paleolitikum masih sangat bergantung dengan alam sekitar, dengan mencari tempat tinggal yang memungkinkan mencari makan. Artinya mereka masih menerapkan sistem food gathering atau belum mengenal food producing. Nah, jadi pada zaman Paleolitikum ini, manusia purba yang hidup belum mengenal kepercayaan ya, karena mereka masih fokus untuk mencari cara bertahan hidup. Selesai deh materi kita. Dari penjelasan-penjelasan mengenai materi yang tadi sudah diuraikan, maka kita dapat mengambil kesimpulan atau ringkasan dari materi zaman Paleolitikum ini. Kesimpulannya adalah seperti ini. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua itu terjadi sekitar 1,9 juta tahun yang lalu sampai 100.000 tahun yang lalu. Nah, manusia purba yang hidup dalam zaman ini yaitu ada Pithecanthropus, Mojocatensis, lalu ada Homo erectus atau Meganthropus erectus, lalu ada Homo owajakensis dan juga Homo soloensis. Nah, manusia purba ini hidup masih bergantung pada alam. Lalu mereka juga hidup dengan membuat suatu kelompok kecil yang beranggotakan 10-15 orang. Nah, mereka ini masih hidup dengan masih hidup secara nomaden atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan musim makanan. Nah, alat-alat yang ditemukan di zaman ini itu masih dibuat dari batu yang masih dibuatnya secara kasar. Lalu sebagai contoh ada kapak genggam, flakes atau alat sepi, dan juga alat-alat dari tulang atau tanduk rusa seperti yang tadi disebutkan. Sekian presentasi materi zaman Paleolitikum dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Kami dengan terbuka menerima segala koreksi, kritik, dan saran demi kemajuan bersama. Jangan lupa untuk menyampaikannya dalam bahasa yang baik ya. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat dalam menambah wawasan kalian semua.
Jangan ragu untuk bertanya apabila ada penjelasan yang kurang dipahami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.